Oke, balik lagi kepada saya. Nama saya Tivan Praga Jaluo, mahasiswa Universitas Katolik Kampus Medan. Video kali ini kita akan membahas bagaimana kita cara itu mengedit dan menghapus field yang sudah kita tampilkan di video kemarin. Jika yang masih belum tahu apa video kemarin, di link deskripsi nanti saya akan menaruhkannya. Jadi tanpa basa-basi, mari kita lanjut. Pertama-tama yang kita aktifkan yaitu SAM kalian, di mana tersimpan file SAM kalian. Situ buka dan aktifkan Apache dan MySQL kalian. Setelah sudah terhubung kayak gini, maka kita buka browser kita. Oke, mohon bersabar. Setelah sudah, maka ketikkan localhost. Nah, di mana kalian kesimpan file kalian, situ ketikkan. Di sini saya menyimpannya di folder belajar PHP. Nama filenya tuh tema siswa, karena kita akan menampilkan file kemarin yang sudah kita import. Kita coba enter. Nah, ini kemarin yang kita telah inputkan ada beberapa file, ada 5 file. Jadi apabila kita tekan edit, maka dia akan ke tampilan edit untuk mengedit data tersebut atau data ini. Jadi jika kita mengklik hapus, maka data yang nomor 1 ini akan terhapus. Begitu juga yang lain. Oke, langsung saja buka text editor kalian. Sini saya memakai Visual Code. Nah, di sini kita perbesar dulu. Mungkin sama kalian terlalu kecil, mari kita perbesar dulu tulisannya. Coba sini 20. Oke. Nah, ini coding yang buat untuk tema siswa. Nah, jadi di sini kan tadi kan ada perintah edit dan hapus. Nah, di sini saya mengasih pagar karena belum ada link yang kita sematkan ke dalamnya. Nah, oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuat mahasiswa, artinya mahasiswa itu edit. Jadi sini tampilan edit atau form edit yang akan kita tampilkan nanti apabila kita mengklik item edit yang ada di field ini. Kita klik edit, maka dia akan mengedit data yang pertama. Nah, oke, langsung saja kita sematkan aja linknya. Ini nama filenya itu mahasiswa.php, maka kita ubah di sini mahasiswa.php. Oke, setelah sudah, mari kita save. Mari kita refresh kita. Oke, biar nggak salah, kita coba ketikkan ulang lagi localhost. Oke, masih sama. Oke, apabila kita klik edit, kita coba nomor kedua. Nah, maka dia akan mengedit data yang kedua tadi. Coba perhatikan pertama ya, data kedua ini kan 190.802, nama atas nama Nino dengan tanggal lahir sekian, alamat sekian, dan jenis kelamin sekian. Maka kita klik edit. Nah, maka dia akan mengedit data yang Nino. Nah, di sini name nggak bisa diubah ya guys, karena kita sudah memberikan name itu sebagai primary key. Jadi yang kita ubah yaitu hanya nama dan lainnya. Oke. Di sini tanggal lahir kemarin kita masukkan itu salah ya, salah format. Jadi kita sini kita coba edit. Kita coba tanggal lahirnya. Contoh di sini kita buat, kita buat tahun 2000, bulan Agustus, tanggal 12. Laki-laki, oke, tetap laki-laki. Halamannya juga sama. Nah, kita coba klik simpan. Maka edit data berhasil. Dan apabila kita ingin menampilkan lagi, kita klik aja tampil data mahasiswa, maka data yang sudah di edit tadi sudah berubah. Gimana? Oke, untuk penjelasan singkat untuk codingnya ini, seperti biasa, kita di sini membuat form, ya. Form jadi
dalam membuat form itu kita memerlukan HTML. Jadi di dalam HTML tersebut nanti kita akan memberikan kode PHP-nya untuk mengeditnya. Nah, jadi di sini yang perlu diketahui bahwa variabel name diambil dari txt name. Dari mana txt name? Dari T mahasiswa ini. Oke, langsung saja. Dan untuk perintah SQL-nya select from tbl mahasiswa where name. Jadi sini makanya kita bilang tadi name tidak bisa diubah ya, karena dia merupakan primary key dan sini dia akan memanggil. Dan apabila kita ubah nanti perintahnya tidak terbaca itu. Nah, baru bisa kita buat form kita tadi, yaitu ini edit mahasiswa. Ini buat form dulu ya teman-teman. Nanti ada lagi coding satu lagi, simpan dari hasil edit kita nanti. Makanya sini di form action ada SE mahasiswa. Itu artinya simpan edit. Setelah kita ubah data kita tadi, maka kita klik simpan, maka dia akan ke form action ini, SE mahasiswa. Oke, satu dulu. Oke, name, kita buat kolom untuk name. Apalagi ya, kolom untuk name yang ini di form itu sudah. Setelah itu kita buat untuk nama siswa. Nah, di sini value as row. Maksudnya di sini dia akan mengambil data dari tabel name. Tabel name ini yang terdapat di database kita. Nah, di sini yang merupakan yang terdapat database kita. Oke, kita buka dulu database kita. Coba aja localhost php admin. Dari tidak salah pengertiannya teman-teman, itu name itu diambil dari nama kolom yang ada di database kita. Oke, kita tunggu sebentar. Ini agak lama prosesnya. Oke, dia mulai terbuka. Nah, nama database kita tadi yaitu DataDB Academy. Nah, di sini ada tabel mahasiswa. Oke, kita lihat di bagian struktur. Nah, di sini dari sini diambil tadi teman-teman. As row yang ini tadi adalah nama kolom atau nama field yang ada di database kita yang ini. Jadi apabila kalian di sini merupakan huruf besar, jadi kalian menuliskan di sini name, itu tidak akan terbaca karena tidak ada nama itu. Nah, maka perlu diperhatikan nama field kalian yang ada di database akan wajib disamakan dalam row ini. Oke, saya membuat tipe read only, makanya dia primary key, maka tidak bisa diubah. Nah, jadi lanjut saja langsung sini as mahasiswa. Untuk nama mahasiswa, kenapa saya kasih petik? Karena dia bertipe varchar. Dan apabila tidak bertipe varchar, petik tidak perlu teman-teman. Nah, dia karena bertipe varchar, makanya saya memberikan petik di sini. Oke, setelah sudah. Nah, kenapa di jenis kelamin berbeda? Karena di jenis kelamin ini ada yang namanya itu ini pilihan. Nah, ada pilihan, ada laki-laki, ada perempuan. Makanya codingnya berbentuk kayak gini. Oke, jengkel row itu nama field kita yang ada di database. Itu juga dengan yang di bawah ini, ya. Lanjut ke baris selanjutnya, itu baris alamat seperti biasa, txt alamat kayak buat form biasa teman-teman. Cuman yang membedakan sini dia mengambil dari field di mana yang ada di database kita. Karena kita sini mengambil data, bukan memasukkan data. Nah, sesudah baru kita buat tombolnya atau formnya. Sesudah kita tutup, dan apabila sudah, maka tampilan akan seperti ini. Seperti ini dulu tampilannya untuk edit mahasiswa atau mahasiswa. Nah, untuk codingan SE mahasiswa, nah
Jadi di sini seperti biasa ya, kita buat nama variabel kita, diambil dari formnya atau apa nama formnya dari sebelumnya. Setelah sudah, maka kita ketikkan perintah update dalam arti sini kita mengubah dalam database. Update itu mengubah data yang sudah diinputkan. Jadi update tbl mahasiswa, maksudnya di update di tabel mahasiswa, set nama, karena yang bisa diedit yaitu hanya nama ya, yang bisa diedit hanya nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Sedangkan untuk name itu adalah primary key, dan untuk perintah update ini primary key itu tidak bisa diedit. Oke, sudah nama, titik koma, tanggal lahir sampai dengan jenis kelamin, where. Nah, di sini primary key itu berperan di perintah where ini. Where name variable name. Nah, setelah sudah, maka tampilannya jika berhasil maka edit data mahasiswa berhasil, dan jika tidak maka dia akan menampilkan error. Oke, kita buat sini itu lagi biar dia turun baris. Nah, jadi kurang lebih datanya kayak gini ya teman-teman. Oke, kita coba edit data yang lain. Kita coba yang lain dulu. Kita coba yang ini ya, yang nomor 1. Kita edit. Nah, kayak gini kita coba tambahkan namanya di Gary Susanto. Kita buat tanggal lahirnya karena kemarin pas kita input tadi salah format ya. Jadi inilah guna edit itu, form edit. Kita coba sini Mei. Oke, setelah sudah, kita klik simpan. Edit data mahasiswa berhasil, maka kita tampilkan, maka sudah tampil. Dan apabila kita edit, itu gunanya tadi yang ada tanda petik ya teman-teman. Kita coba edit. Nah, maka nama Gary ini akan lengkap. Dan jika kita tidak memberikan tanda petik pada dia bertipe data varchar, dia akan tidak muncul. Nah, itu gunanya tadi tanda petiknya tadi. Oke, gimana? Gampang? Oke, lanjut ke hapus. Saya sudah membuat sini mahasiswa. Jadi apabila kita klik item hapus, maka data tersebut akan terhapus. Oke, kita edit dulu yang di tema mahasiswa, karena di sini yang bagian sini tadi masih pagar ya. Jadi kita sematkan link tadi, yaitu ini linknya mahasiswa.php. Kita save, maka kita coba kita hapus data yang kelima ini. Kita refresh dulu. Sesuai kita coba hapus. Nah, maka hapus data telah berhasil. Kita coba tampil. Nah, data kelima udah tidak ada ya, karena datanya udah kita hapus. Oke, pembahasan singkat untuk codingnya. Seperti biasa kita mengkonekkan dulu. Setelah terkonek, maka di sini yang kita ambil yaitu hanya name tadi. Nah, itu gunanya tadi primary key juga. Name, delete from mahasiswa where name. Jadi apabila kita menghapus ini, yang terbaca hanyalah primary key. Jadi itulah guna primary key. Nah, setelah sudah, delete from tbl mahasiswa. Delete artinya menghapus dalam perintah MySQL dari tabel mahasiswa, di mana name, atas nama name ini yang mau kita hapus. Apabila berhasil, maka dia akan menampilkan hapus data mahasiswa berhasil. Ini ya, hapus data mahasiswa berhasil. Dan apabila error, maka dia akan menampilkan error. Oke, kita coba lagi, kita buat tambah data satu lagi ya. Ke form input data, kita coba aja buat 888. Oke, kita coba hapus habis itu ya. Kita buat sini Jerry Kinsto. Kita coba karang-karang aja dulu ya teman-teman. Nanti kita hapus. Kita buat sini 89 bulan Agustus tanggal 16, jalan
Jalan Gerakan Emas. Mas nomor 28B maksudnya. Kita simpan. Kita coba tampilkan. Nah, ini kan mau kita hapus ya, kita coba hapus dan hapus data, selesai. Mana gampang kan? Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Di video selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana cara kita menghosting data database mahasiswa ini ke dalam domain. Oke, tetap pantau aja channel kita. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Bye bye.